India yang dikenal sebagai keberagaman budayanya yang kaya, festival-festival yang meriah, serta keindahan alam yang menakjubkan. Dengan populasi yang kini terbesar pertama di dunia, mencapai lebih dari 1,4 miliar orang, negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bahkan, banyak orang India telah mencapai puncak karir mereka di panggung global, menjadi CEO di beberapa perusahaan teknologi terkemuka. Nama-nama seperti Sundar Pichai dari Alphabet, anak perusahaan Google, Satya Nadella dari Microsoft, dan Shantanu Narayan dari Adobe mencerminkan pencapaian luar biasa negara ini. Selain itu, Ajay Banga kini memimpin Bank Dunia, dan Parag Agrawal pernah menjadi CEO Twitter sebelum berganti nama menjadi X. Kesuksesan ini seringkali dikaitkan dengan ketahanan dan kemampuan adaptasi mereka yang ditempa oleh kondisi hidup yang menantang di India. Mulai dari pendidikan yang menekankan pada matematika dan sains, serta kemampuan berbahasa Inggris karena dulunya negara ini dijajah oleh Inggris juga memainkan peran penting. Belum lagi keberagaman di India, dengan berbagai agama dan bahasa, telah mengasah keterampilan mereka dalam berinteraksi dengan berbagai latar belakang budaya yang sangat berguna dalam lingkungan bisnis global. Namun ada juga nih berbagai sisi gelap yang menghantui India. India memang negara yang kaya dengan tradisi-tradisi unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi ada salah satu tradisi aneh yang bernama Festival Gorehaba. Soalnya dalam festival ini, masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak biasa, yaitu saling melempar kotoran sapi. Iuh, buat kita yang gak biasa pasti bilang iuh. Tapi dalam budaya India, sapi itu emang dipandang sebagai hewan yang sangat suci dan dihormati. Sapi dianggap sebagai lambang keibuan, mewakili anugerah yang diberikan oleh Ibu Pertiwi. Karena itu, membunuh atau mengkonsumsi daging sapi dipandang sebagai perbuatan yang berdosa dan tidak bermoral. Penghormatan terhadap sapi pun mencerminkan nilai-nilai spiritual dan tradisional yang mendalam dalam masyarakat India. Dalam agama Hindu, kotorannya telah digunakan selama berabad-abad untuk membersihkan rumah dan ritual doa karena dianggap membawa keberuntungan. Kamu mungkin masih ingat, tahun 2021 lalu, beberapa warga India memilih menggunakan kotoran dan air urine sapi seminggu sekali untuk menangkal virus corona, berharap dapat meningkatkan kekebalan atau membantu pemulihan dari infeksi. Meskipun dokter telah memperingatkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya, praktik ini justru malah beresiko menyebarkan penyakit lain. Meski dianggap suci, faktanya sapi di India justru menjadi hewan perusak lahan petani akibat populasinya yang tidak terkendali. Soalnya, sapi jantan akan dibiarkan berkeliaran begitu saja setelah lahir dan banyak yang berpenyakitan. Orang India yang memelihara sapi betina karena menghasilkan susu dianggap suci, tapi malah menjadikan India jadi jorok. Tapi bukan cuma gara-gara sapi yang berkeliaran bebas sih. Emang India ini dikenal sebagai salah satu negara paling tercemar dan kotor di dunia. Meskipun ekonominya berkembang pesat, tapi nggak merata. Pemukiman kumuh yang padat, tidak layak huni, dan kurangnya sanitasi menjadi masalah utama. Emang banyak warga yang rajin menjaga kebersihan rumahnya sendiri, tapi mereka sering mengabaikan kebersihan umum dengan mentalitas bahwa ini adalah tanggung jawab orang lain. Kemiskinan yang meluas dengan lebih dari 10% dari 1,4 miliar penduduk India terus hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, memperburuk kebiasaan pembuangan sampah yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan migrasi besar-besaran ke kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi, menyebabkan banyak orang tinggal di daerah kumuh tanpa fasilitas sanitasi yang memadai. Sistem kasta di India juga berkontribusi terhadap masalah ini, karena pekerjaan pembersihan dianggap rendah. Lalu kurangnya pelayanan pemerintah dalam mengelola sampah dan infrastruktur yang buruk memperparah kondisi tersebut. Minimnya tempat pengumpulan sampah memadai memaksa masyarakat akhirnya membuang sampah di tempat umum, lalu memperburuk kebersihan lingkungan. Jadi nggak heran kan kalau street foodnya juga ikut dikenal jorok sedunia. Bahkan ada loh pedagang yang ketahuan mencampur urinnya ke air bahan panipuri, salah satu cemilan populer yang mudah ditemukan di India.
Ais. Cemilan ini memiliki rasa yang gurih dan asam, terdiri dari bola-bola kerupuk yang diisi dengan kentang dan air mint. Gimana ya rasanya, ngebayangannya udah iuh. Di sana bahkan ada nih daerah perkumuhan terbesar se-Asia, yaitu Dharavi. Yang anehnya, malah jadi tempat tujuan wisata orang-orang barat yang pengen merasakan langsung kemiskinan. Tak hanya itu, di negara Shah Rukh Khan ini juga terdapat Sungai Yamuna yang dihormati sebagai jelmaan Dewi Yamuna dalam mitologi Hindu dan merupakan salah satu anak dari Sungai Gangga Suci. Namun ya, kini sangat tercemar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Mengalir sepanjang 1376 km dari Himalaya hingga beberapa negara bagian India. Sungai ini menjadi salah satu tempat perayaan festival Chhat. Namun, bagian hilir sungai di New Delhi menerima sekitar 58% limbah kota, termasuk 90% air limbah domestik, termasuk deterjen, bahan kimia dan fosfat. Limbah industri sekitar 44 juta liter per hari juga dibuang ke Yamuna. Ilmuwan mencatat, air sungainya itu mengandung 1,1 miliar bakteri fecal coliform per 100 ml. Jauh di atas standar aman untuk mandi, yaitu 500 bakteri per 100 ml. Selain itu, sungai ini dipenuhi dengan sampah plastik, meskipun sudah ada larangan plastik sekali pakai sejak 2017. Ya, intinya India mengalami pertumbuhan ekonomi yang dinamis namun tidak merata. Meski menjadi kekuatan ekonomi besar dengan teknologi maju, diskriminasi menghambat mobilitas sosial mereka. Ketidaksetaraan terjadi di banyak bidang, termasuk pendidikan dan gender. Alhasil, pekerja seks menjadi salah satu cara hidup bagi ribuan perempuan di komunitas marginal di pedesaan India. Bahkan banyak dari mereka, hal ini adalah satu-satunya cara untuk mencari nafkah. Terutama karena sistem kasta yang sudah berabad-abad membuat sulit keluar dari kemiskinan. Di beberapa desa, pekerjaan seks telah menjadi warisan, dengan ibu dan nenek yang bekerja di bidang yang sama. Dahulu, mereka berasal dari kelompok etnis yang bekerja sebagai artis. Namun, pemerintah kolonial Inggris mengkriminalisasi mereka. Dan, hingga kini, laki-laki dari kelompok ini sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Akibatnya, perempuan sering menjadi pencari nafkah utama, mengambil pinjaman, membangun rumah, dan membuat keputusan menjadi pekerja seks. Lebih parahnya lagi, sistem patriarki yang melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan di India berakibat pada tingginya angka kasus pemerkosaan. Di tahun 2016, mencatat jumlah kasus pemerkosaan tertinggi, hampir mencapai 39.000 kasus. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 31.000 kasus pemerkosaan dilaporkan di India, yang berarti rata-rata ada 90 kasus pemerkosaan setiap hari. Salah satu kasus yang mencuat beberapa bulan belakangan ini dan menimbulkan kemarahan publik adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh 7 orang terhadap seorang turis Spanyol yang datang berkunjung bersama suaminya. Sistem kasta di India juga masih sangat kuat meski sudah dilarang secara resmi. Akibatnya, terdapat kesenjangan mencolok antara si kaya dan si miskin. Karena mereka yang berasal dari kasta tinggi mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan mereka yang berkasta rendah. Di India, kasta Dalit atau yang dikenal sebagai kasta tidak tersentuh menghadapi nasib yang sangat sulit. Mereka terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, tidak memiliki akses terhadap tanah atau tempat tinggal layak, dan sering tinggal di trotoar dengan tenda sederhana. Dalit hanya bisa mendapatkan pekerjaan seperti pemulung, pekerja tambang batu bara, atau pekerja sanitasi. Pekerjaan yang dianggap kotor atau tidak terhormat oleh kasta lain. Selama berabad-abad, mereka mengalami diskriminasi yang parah. Mereka dilarang minum dari sumur yang sama, mengunjungi kuil yang sama, atau bahkan memakai sepatu di hadapan kasta-kasta atas. Perlakuan diskriminatif ini juga tercermin dalam penolakan mereka untuk minum dari cangkir yang sama di warung teh. Mereka sering menjadi sasaran ancaman, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan bahkan pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Walaupun sejumlah anggota kasta Dalit memilih untuk berpindah agama, seperti Islam pada abad ke-13, itu tidak memberikan perlindungan yang cukup.
Mereka terus menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah sistem kasta yang masih berpengaruh di India. Satu lagi yang gak kalah nyebelin sih dari India. Orang India itu doyan membunyikan klakson karena kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari budaya lalu lintas mereka. Soalnya banyak pengemudi jarang menggunakan kaca spion, sehingga klakson menjadi cara utama untuk berkomunikasi dengan pengemudi jalan lainnya. Bahkan, kendaraan umum seperti bajai sering tidak dilengkapi dengan spion, hanya menggunakan kaca kecil di atas dashboard, yang akhirnya membuat klakson menjadi sarana penting untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan lainnya.